agenda pelatihan desain jilid 1 untuk senior resident angkatan 57. Mohon maaf sebelumnya, dikarenakan dalam satu ruangan ini ada 2 webinar, jadi kalau misalnya ada suara-suara bocor dari saya, mohon maaf. Oke, mari kita buka dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa kita panjatkan segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi pada pagi hari ini kita kan belajar desain ya. Kita mengundang dari jauh nih Kak JJ. Nah, sebelum kita kenalan, aku mau izin mengenalkan dulu. Mungkin kepada host boleh tolong menjadikan saya co-host agar saya bisa share screen. Sudah. Oke, terima kasih. Oke, kita kenalan dulu ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Oke, ya jadi pembicara kita hari ini jauh banget ya dari Bandung. Namanya Kak Nurul Jamilatun. Biasanya dipanggil akrab Kak JJ ya Kak ya. Nah, ini beliau mahasiswa komunikasi Unpad, asalnya dari Magelang. Kemudian kita bisa lihat ya, track recordnya beliau pernah menjadi Ketua Media of DKI Vkom Unpad, desainer Baik Berisik. Wow, keren nih Baik Berisik, desainer of Al-Aqsa Awareness Week. Ya, pasti beliau benar-benar sangat paham ya terkait dunia perdesainan, sehingga kita perlu banget ya mendengarkan dengan seksama materi hari ini. Semoga agenda hari ini bisa meningkatkan soft skill kita semua. Oke, Kak JJ, mungkin bisa tes suara dulu Kak? Yap. Ya. Kedengeran suara saya? Sudah kedengeran? Ya, terima kasih banyak ya Kak JJ sudah berkenan hadir. Jadi memang agenda ini tuh untuk internal organisasi senior resident. Kayak apa ya? Kalau di Unpad mungkin nggak ada ya Teh ya. Jadi kalau di sini tuh mahasiswa baru tuh ada kakak-kakak yang membersamai. Nah, itu namanya senior resident kayak gitu. Jadi kita pelatihan internal biar kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas desain kita, branding organisasi kita seperti itu. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan kesempatan untuk Kak JJ memberikan materi kepada kami. Mangga Kak JJ. Oke. Bentar ya. Suara aku kedengeran jelas nggak? Terdengar Kak. Teteh aja ya, lebih enak teteh ya kalau di Bandung tuh. Iya. Tapi Iya. aku nggak suka dipanggil teteh sebenarnya. Oh iya, karena bukan orang Sunda. Oh, ya udah panggil kakak aja ya. Ini moderatornya dipanggilnya siapa? Hasna Kak. Oh iya, lupa memperkenalkan diri saya Hasna Najia dari IPB ya. Oke, Hasna. Angkatan berapa? Angkatan 2017. Masuk 2017. Ih, kita selisih setahun doang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa yudhillallah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya aku mau makasih banyak kepada PPKU ya nggak sih? Ya, dari senior resident PPKU. Senior resident PPKU. Aku mau makasih banget dengan adanya kegiatan ini. Kalian membantu aku untuk berprogres juga. Hari ini kita akan belajar workshop desain tapi via PPT gitu ya. Bentar ya teman-teman. Aku nggak pernah pakai Zoom nih, maaf ya guys. Aku biasanya pakai Google Meet. Oke, kalau apa? Oh iya, kita hari ini aku maunya interaktif aja ya. Jadi nanti kalau
kalian ini aku kedengeran gak sih? Kayak Tadi Dengeran, sempat Kak? putus-putus teh. Kak, tadi sempat putus Kak dikit. oke. Kita langsung aja ya. Aku jadi inget meeting orang-orang nih. Gimana sih aku? Maaf ya. Kenapa Kak? Aku jadi nge-admitin orang-orang. Oh iya, aku aja Kak yang admit. sorry. Kakak share script aja Aku gak kayak apa-apa. gatal gitu loh. Ada di sini itu. Aku sekarang share screen boleh ya? Boleh teh Mangga? Kak, kebiasaan. Santai aja. Oke. Wait. Mana ya? Oke, kita mulai aja ya. Udah muncul? Muncul belum? Lagi proses Kak. Nah, sudah. Udah, oke. Mantap. Enakan gini atau enakan gini? Yang Enakan kedua, mana? yang ini Kak. Ini. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Biar kita workshopnya bisa waktunya lama gitu ya. Jadi sekarang ini kita langsung mulai aja. Nah, sebelum kita mulai workshop, kita harus menyamakan persepsi tentang desain grafis itu apa. Oh iya, BTW nanti siapapun, kalau enggak kakak moderator, Hasna bilang aja kalau misalnya suara aku nggak clear ya, langsung bilang aja. Oke, siap Kak. Atau via chat, siapa namanya ya? Aku lupa lagi yang ngechat aku siapa ya? Namanya siapa sih Adrian aku? ya. Adrian. Nanti Adrian via chat aja bilang ya, kalau misalnya suara aku nggak clear. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kenapa aku buat judulnya ini ngedesain di mana aja bisa? Karena ya memang sebenarnya ngedesain di mana aja tuh bisa, tergantung kreativitas kita gitu. Tapi sebelum mulai, aku mau kenalan dulu. Hai teman-teman, panggil aja aku JJ. Nama aku tuh Nurul Jamilatun, cuman emang gak ada nyambungnya sama panggilan aku. Karena, jadi gini, aku ceritain sejarah sedikit ya. Nggak penting sih sebenarnya. Kalian pasti tahu banget kalau nama Nurul itu banyak kan sebenarnya. Nah, jadi gara-gara nama Nurul itu, eh di setiap kelas tuh pasti ada nama Nurul. Kalau aku di setiap jenjang pendidikan ya pasti ada nama Nurul. Terus setiap nama Nurul tuh dipanggil belakangnya. Misalnya ada nama Nurul Wafi, Nurul Aini, jadi Nurul W, Nurul A, Nurul J. Nah aku tuh termasuk yang dipanggil singkatan juga. Jadi disitulah J gitu. JJ gitu. Nah kalian bisa temukan aku di Instagram 4 ini. Sebenarnya masih banyak sih Instagram yang aku pegang. Yang pertama adalah JJ, ini Instagram pribadi aku. Cuman kalau sekarang kalian search-nya, kalian nggak akan nemuin karena tadi malam 2359 itu aku habis deaktif Instagramnya karena aku merasa tidak berkembang di akun itu gitu ya, dan aku nggak enak kalau nge-unfollow-in orang-orang. Ya begitulah, kalian pasti tahu lah masalah di Instagram itu apa, di media sosial apa. Nah sekarang aku juga alhamdulillahnya jadi ketua kampanye Baik Berisik, ketua media Jati Network, dan squadnya Terbangin. Ini pada dibuka dong kameranya, biar aku nggak kayak ngomong sendiri, guys. Ayo dibuka kameranya. Nah, loh. Dibuka. Rizka, Adrian lagi sambil sesuatu Kak, dia belum bisa dibuka. Oh gitu, oke. Ojan, Eja, yuk, Iwit, Ajeng. Dibuka ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan menyamakan persepsi dulu tentang desain grafis. Ini sebenarnya ada di sini tuh mengandung pertanyaan dan pernyataan sih. Yang pertama, pertanyaan dulu. Desain grafis itu sebenarnya komunikasi visual nggak sih? Atau desain grafis itu sama nggak sih dengan komunikasi visual? Nah, itu pertanyaannya. Sekarang ada yang bisa jawab nggak? Aku mau interaktif nih. Siapa ya? Aku tunjuk orangnya. Kalau nggak ada yang mau jawab. Tunjuk aja Kak. Oke Siapa? Kak, saya mau jawab. Oh, siapa itu? Oke Kak, Mangga, jawab. saya izin menjawab. Menurut saya desain grafis sama dengan komunikasi visual. Kak.
di dalam komunikasi yang secara visual kita mengandalkan bukan suaranya tapi informasi apa yang mau kita sampaikan. Tapi disampaikan lewat gambar gitu Kak. Oke. Kalau jawaban singkat, ada pertanyaan gini. Desain grafis itu sama nggak sih dengan komunikasi visual? Jawaban kamu apa? Sama. Sama. Oke. Tadi namanya siapa? Andika. Adik. Oke, siap. Ada lagi yang mau jawab? Aku butuh 2 orang. Nggak ada nih. Gua tunjuk nih kalau nggak ada. Ini, ada yang lagi mikir. Ajeng Sri Wulandari, ayo jawab. Nggak apa-apa, salah-salah juga. Kok nggak keluar suaranya? Ajeng, suaranya belum kedengeran. Apakah ada masalah dengan suaranya? Ya, kayaknya dia bermasalah deh audionya. Iya, sepertinya ada kendala sinyal ya Kak ya. Nah, aku mau minta ini dulu. Ada tuh. Iya Kak, kayaknya kalau ngomong harus matiin kamera. Iya, jadi kalau menurut aku sama. Alasannya sama kayak Dika tadi. Iya. Oke. Kita itu, ya, gitu. Udah, mau lanjutin? Komunikasi visual. Jadi orang lain tuh bisa menangkap informasi dari desain yang kita buat. Ya itu bisa sama, berarti artinya komunikasi visual sama desain grafis. Oke, siap. Makasih Ajeng dan aku lupa lagi namanya ya Allah. Aku lupa guys, maaf. Siapa tadi yang sudah? Adika ya? Yang udah jawab? Iya Kak Dika. Nah, sekarang aku mau lebih lanjut nih, ngejelasin dari perspektif sejarahnya. Ada benarnya desain grafis itu adalah komunikasi visual. Aku bilang adalah ya. Desain grafis itu adalah komunikasi visual, itu benar. Tapi desain grafis itu tidak sama dengan komunikasi visual. Desain grafis bisa masuk komunikasi visual, tapi komunikasi visual itu tidak hanya desain grafis. Paham nggak? Ini nggak ada yang open mic. Paham. Nah, gitu. Karena kalau komunikasi visual itu bisa juga video, ya kan ya Kak? Ya, betul. Betul banget kata Hasna. Jadi, dari sejarahnya, desain grafis itu dulu dia cuma ngikutin perkembangan zaman, salah gue. Perkembangan percetakan gitu. Jadi, kalau desain grafis sekarang kan kita mempelajari banyak hal termasuk mempelajari warna juga kan. Nah, si desain grafis zaman dulu itu dia tuh cuman ngikutin percetakan. Jadi percetakan udah bisa ngecetak warna belum sih? Ya kalau belum berarti dia tidak akan mempelajari warna gitu. Hanya hitam sama putih, nggak ada psikologi warna zaman dulu. Nah, setelah percetakan bisa berwarna, perkembangan desain grafis itu tuh jadi makin kompleks gitu. Ada mempelajari psikologi warna gitu. Jadi desain grafis kalau ditilik dari sejarahnya itu hanya mengikuti perkembangan percetakan, sedangkan komunikasi visual itu tidak hanya cetak, tidak hanya yang dicetak, apalagi zaman sekarang bisa banyak banget komunikasi visual termasuk yang dibilang Hasna tadi, bisa berupa video, tapi nanti jatuhnya dia tuh komunikasi audio visual gitu. Jadi ada audionya, ada visualnya. Ada juga motion graphic yang bisa ada suara, bisa enggak, dan ada juga nanti kita bicara soal GIF, gambar yang bergerak, yang sedikit aja. Nah, itu gitu. Jadi yang aku garis bawahi di sini, desain grafis itu memang komunikasi visual, tapi tidak semua komunikasi visual itu desain grafis, gitu ya. Nah, ini di sini ada yang aku highlight, yaitu komunikasinya. Biar kita ingat nih, sebenarnya desain grafis itu komunikasi loh. Mungkin di sini ada anak komunikasi, di IPB ada komunikasi nggak ya? Ada kan ya? Ada. Nah, Tapi komunikasinya nggak mirip kayak komunikasi Unpad sih Kak, lebih ke masyarakat. gitu.
Tapi pasti aku yakin sih pasti mempelajari dasar komunikasi itu apa. Nah, Oh iya, komunikasi kan pada intinya dia harus mencapai minimal keberhasilan komunikasi yang efektif. Nah, ciri keberhasilannya apa sih komunikasi yang efektif itu? Ada yang bisa jawab nggak? Ada anak komunikasi nggak? aku pernah belajar Kak, Nah, jawabannya apa? Minimal keberhasilan komunikasi yang efektif itu apa? dua arah sih, dua arah. Jadi apa yang disampaikan itu sampai ke yang mendapatkan informasi dan ada feedback gitu. Jadi Pak saling paham apa yang disampaikan. Kalau Nah, nggak salah gitu ya Kak. Nah, tapi yang disampaikan Hasna itu udah apa ya, tahap keberhasilan lebih lanjut sebenarnya. Jadi, tahap minimal indikator keberhasilan komunikasi itu hanya pada terjadi kesepahaman. Nah, tadi Hasna sempat nyebutin itu. Jadi, terjadi kesepahaman aja itu tuh udah komunikasi yang efektif. Kalau kita bicara soal respon, nah itu beda lagi. Atau bicara soal feedback, itu beda lagi nanti. Nah, tahapnya kita nih sebagai desainer, karena desain grafis itu komunikasi, jadi sebagai desainer PR-nya adalah membuat desain yang efektif, membuat komunikasi yang efektif. Ciri keberhasilannya apa? Apa yang desainer sampaikan harusnya sama persis dengan apa yang penerima itu terima. Nah, sekarang aku mau nyamain persepsi lagi. Kalau aku bilang komunikator, berarti itu adalah penyampai pesan. Kalau aku bilang komunikan, itu adalah penerima pesan. Nah, sekarang aku akan bicara komunikator itu sebagai desainer, komunikan itu sebagai penerima desain kita. Jadi, maaf ya guys, bingung nggak? Kalau bingung, bilang ya. Insya Allah nggak kok Kak, paham-paham. Jadi, di sini PR designer adalah membuat komunikan itu paham dengan desain kita, gitu. Sebenarnya ini kalau dibahas, kalau ada yang nanya misalnya, terus gimana Kak biar paham gitu? Kan kita nggak apa ya, nggak cuma butuh desain aja gitu. Banyak banget yang dipelajarin. Ini aku bocorin aja ya. Ada kalau di desain tuh ada namanya hierarki visual. Hierarki visual itu gimana caranya kita membagi informasi agar komunikan itu paham dengan apa yang mau disampaikan desainer. Kita juga desainer itu memiliki kewajiban atau harus punya kemampuan membuat alur baca kepada komunikan. Jadi desainer tuh harus mikirin juga mana nih yang harus dibaca dulu sama komunikan atau mana nih yang paling menarik komunikan agar komunikan itu bisa datang ke acara kita gitu. Misalnya kalau di dalam desain poster ya, atau kalau di apa ya, di komersil ya, mana yang harus kita prioritaskan, informasi mana yang harus kita gedein atau yang harus kita kontrasin biar menarik komunikan itu untuk beli produk kita. Nah, kalau kita bicara soal desain iklan kayak gitu. Tapi karena ini aku dimintanya poster webinar, jadi kita bicara soal acara aja ya, gitu. Itu adalah PR designer. Aku ulangin lagi ya, desain itu adalah komunikasi, jadi PR designer adalah membuat komunikasi yang efektif. Gimana caranya kita bagi informasi, biar komunikan itu ngerti mana yang harus dibaca dulu, mana yang kita jadi tertarik gitu ikut acara itu. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini contoh desain lagi, komunikasi yang tidak efektif. Misalnya nih, JJ ngomong sama Hasna, ngechat ding, Hasna aku lapar gitu. Terus Hasna bilang, ya makanlah. Nah, padahal aku tuh nggak mau digituin, aku tuh maunya diajak Hasna. Aku pengennya Hasna tuh bilang, ya udah aku jemput sekarang kita ke warteg atau kita ke tempat makan gitu. Nah, berarti aku kan entah kodenya kurang, entah aku kurang emotikon atau emotikon warung misalnya dan lain-lain. Berarti aku sebagai desainer itu aku gagal karena Hasna tuh nggak ngerti apa yang aku maksud. Nah itu contoh yang tidak efektif. Tapi dalam hal ini bisa jadi efektif ketika Hasna pura-pura nggak tahu dengan apa yang aku maksudkan. Hasna misalnya aku tahu sebenarnya maksud JJ apa, cuman aku males saja. Nah, itu sebenarnya udah termasuk komunikasi yang efektif. Cuman dia nggak persuasif. Kalian pasti tahu persuasif kan? Persuasif itu artinya komunikasi yang apa ya? Mengajak gitu, komunikasi yang mengajak. Dia komunikasinya efektif, tapi dia tidak persuasif gitu. Kita kalau belajar komunikasi bisa, wah banyak banget sih itu.
Yang penting kalian dengan slide ini dapat gambaran aja gimana desainer yang kurang bisa menyampaikan pesan dan yang bisa menyampaikan pesan. Nah, apapun aplikasinya, yang penting desainnya efektif dulu. Jadi jangan pentingin aplikasi, misalnya banyak orang yang pakai AI ya, Adobe Illustrator. Wah, keren banget dia bisa pakai Adobe Illustrator. Ya, padahal hasilnya bisa jadi dia tidak lebih bagus dibanding orang yang memakai PPT aja gitu. Jadi yang penting pertama buat desainer newbie, yang penting desainnya efektif dulu gitu. Kalau aku sarankan ya, buat orang-orang yang mau belajar desain itu, kalau aku sih ya, itu belajar prinsip desain dulu, habis itu hierarki visual, habis itu nyoba terus. Nanti di hierarki visual sama prinsip desain itu nanti kalian akan belajar banyak banget. Akan belajar warna, akan belajar font, akan belajar negative space, balance, dan lain-lain. Banyak banget. Nah, kita kan akan pakai PPT. Nah, aku tuh sebenarnya suka banget nih kalau ada permintaan membuat desain di PPT. Artinya orang-orang ini benar-benar mau belajar dan nggak muluk-muluk harus punya aplikasi gitu. Karena kelebihan PPT itu banyak. Yang pertama, banyak pilihan format file export. Jadi PPT itu ya, kalau aku bisa bilang dia tuh sebenarnya multitasking banget. Bisa buat JPEG, bisa buat PNG, bisa buat MP4, PDF, PPTX, jadi banyak banget. Kalian tahu nggak kalau PPT itu bisa buat video? Tahu, Kak. Nah, mantap. Nah, itu tuh. Gila sih, PPT itu emang bener-bener sebenarnya multitasking banget. Yang kedua, dia tuh mudah dan simpel. Biasanya kalau orang punya MS Word, dia tuh biasanya pasti punya PPT. Dan karena PPT itu kayak aplikasi wajib buat mahasiswa, jadi itu pasti punya. Yang ketiga, bikin kita makin kreatif. Semakin sederhana aplikasi yang kita punya, semakin semakin kreatif kita gitu. Keempat adalah ramah. Kenapa ramah? Karena toolsnya itu mudah-mudah, nggak ribet kayak AI, PSD, Corel. Dia memang ditujukan untuk ilustrasi sih. Cuman kalau buat poster kita bisa buat di mana aja. Nah, apalagi ya. Nah, things to keep in mind buat orang-orang yang baru belajar. Yang pertama adalah beri ruang untuk melakukan kesalahan dan jadilah open-minded. Aku sebenarnya belajar desain itu dari SMA, cuman memang menseriusi dunia desain itu dari semester 1 waktu kuliah. Jadi total aku hampir 5 tahun lah jadi desainer di kampus. Nah, kenapa aku bilang ini yang harus di-keep di pikiran kita, beri ruang untuk melakukan kesalahan dan jadilah open-minded. Karena sejak 5 tahun itu aku sering banget diminta kayak, Teh Jeje ajarin dong desain, kalau enggak roasting dong desain aku, bla 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 gitu. Tapi mereka ternyata tidak open-minded. Banyak desainer yang keras kepala banget, dan aku nggak cuma nemuin satu. Banyak yang aku temuin kayak, orang ini nggak tahu, orang ini orang menurut gue bagus, nah, bla 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 gitu lah. Jadi banyak orang yang kayak gitu. Akhirnya aku harus kasih materi dulu. Ini loh hierarki visualnya gini, prinsip desain gini. Ya, akhirnya mereka jadi sadar sendiri, tapi tetap tetap nge-counter aku. Lu nggak ngerti. Udah. Kalau misalnya orang kayak gitu, ya udah biarin aja. Ntar juga dia nyadar sendiri. Yang kedua adalah hilangkan prasyarat. Nah, ini tuh penting banget buat siapapun sih sebenarnya, nggak cuma belajar desain aja. Ya, gambarannya kayak gini. Dulu aku itu laptop aku kan buluk, sampai sekarang juga buluk sih. Dulu cuman punya RAM 2 GB dan itu aku gunain buat After Effects, buat Adobe Premiere, buat PSD, buat AI, dan itu ya Allah, udah waduh, siapa itu? Udah mau nggak tahu deh, pokoknya udah kedip-kedip banget. Nah, itu terus aku akhirnya lelah dengan semua itu karena laptop aku kan jadinya lemot. Terus aku bilang gini, oke, gue janji kalau gue punya RAM 8 GB, gue mau belajar ilustrasi. Jadi waktu itu aku belum terjun ke ilustrasi. Kalau enggak, aku udah kecapai itu waktu itu. Udah beli laptop baru, itu hasil duit dari Asian Games. Waktu itu aku jadi volunteernya, alhamdulillah. Dapat duit, aku beli itu. Nah, sejak dapat laptop itu,
Aku bilang lagi gini, oke, kalau gue punya pen tab, kalian tahu pen tab kan ya? Pen tab ini contohnya kayak gini. Aduh nggak kelihatan ya. Ini dia tuh apa namanya? Tab tapi bukan kayak tab gitu. Jadi cuman dia pakai ini di sini terus dia muncul di layar. Aku bilang, kalau gue punya pen tab, gue mau belajar ilustrasi. Artinya adalah aku harus punya syarat-syarat tertentu untuk belajar sesuatu. Nah, itu tuh hanya akan menunda kalian untuk belajar karena manusia itu nggak akan pernah puas dan itu terjadi pada semua orang yang punya syarat-syarat tertentu. Misalnya ada teman aku juga, dia fotografer bilang, ntar gue kalau punya kamera ini gue baru mau keluar deh gitu. Nah, hal itu tuh harus dihilangkan. Jadi apapun kondisi kita sekarang, kita belajar aja maksimalin dengan apa yang kita punya. Termasuk kalau misalnya kita belum mampu sewa PSD, belum mampu sewa AI atau Corel gitu, ya udah kita pakai aja yang ada, PPT pun bisa jadi gitu. Yang ketiga adalah praktekin. Kenapa kita harus praktekin? Karena belajar desain itu kayak belajar motor. Kalian kalau belajar motor kan nggak bisa teori doang. Kita harus belajar ngegasnya segimana sih gitu. Ngegas kan nggak bisa teori doang ya, kayak ngegasnya pelan atau enggak. Nah itu tuh harus dipelajarin. Jadi harus praktekin. Yang keempat adalah belajar terus dan ekspor sendiri. Kenapa belajar terus? Karena kalian akan lupa ketika kalian nggak belajar terus. Itu udah pasti toolsnya lupa deh kalau kalian nggak belajar secara konsisten. Dan explore sendiri itu maksudnya kalian jangan nunggu acara-acara kayak gini nih baru belajar lagi karena kita nggak bisa ngandelin orang lain dan semangat kita tuh harus kita munculin sendiri. Jadi kita harus belajar sendiri. Banyak guys tutorial di YouTube dan tutorial di Instagram itu banyak banget. Jadi kita harus belajar sendiri dan eksplor sendiri dan belajar terus gitu teman-teman. Mari kita belajar bareng. Sebenarnya materinya udah segitu. Nanti aku sambil ngobrol ketika workshopnya. Segini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ada nggak yang mau nanya? Aku mau nanya, tapi maaf ya kalau banyak suara di sini. Tadi kan Kak JJ banyak nih ya membahas terkait hierarki visual ya Kak tadi. Nah mungkin itu hal yang baru ya buat kita. Mungkin bisa tolong dijelasin Kak itu tuh seperti apa? Oke. Bentar ya. Aku ada sih PPT lagi soal desain. Gimana ya? Aku lupa guys. Ini tuh sebenarnya aku nanti sore tuh ngisi lagi soal hierarki visual. Kalian dapat bocoran gitu. Mana ya? Mungkin kayak fotonya aja sih Kak, mungkin bentuknya seperti apa kayak gitu. Gini deh, aku contohin. Jadi sebenarnya hierarki visual itu mana? Ini nih. Kelihatan nggak, Hasna? Masih slide Kak, masih slide yang tadi materi Kakak. Oke. Nih. Ini maaf ya teman-teman kalau ini jangan lihat konten ya, tapi mungkin kita kalau lihat kontennya kita bisa berabe. Ini ada dua contoh poster yang menurut aku ada yang hierarkinya sudah bagus dan ada yang belum. Poster ini sebenarnya sama-sama kontennya adalah sharing night, cuman dia berbeda judul aja. Yang sebelah kiri sharing night, yang sebelah kanan itu Malming Talk, kayak sama aja gitu. Tapi yang sebelah kiri ini yang
Ustadz Hanan Attaqi, ini adalah poster dari Shift. Kalau kalian tahu, Shift itu akunnya Pemuda Hijrah. Nah, ini berbeda banget dengan sebelah kanan. Coba deh kalian lihat. Di sebelah kiri ini, dia tuh menerapkan prinsip desain. Jadi prinsip desain tuh salah satunya ada size. Jadi gimana caranya kita itu memperbesar informasi yang kita prioritaskan gitu loh. Nah, si desainer ini, yang Shift ini, dia memprioritaskan Ustadz Hanan Attaqi. Karena banyak orang yang nggak peduli apapun yang dibicarakan atau materi yang akan disampaikan, tapi orang itu tertarik pada orangnya gitu loh. Ada Ustadz Hanan Attaqi, nah gue datang. Kalau ada bukan sih, ada orang-orang yang hanya mementingkan materinya, tapi kalau ada Ustadz Hanan Attaqi itu kayak nggak dipentingin gitu loh materinya, yang penting Ustadz Hanan aja yang nonton gitu. Nah, dia tuh berhasil banget bikin hierarki visual yang baik. Ketika kita lihat poster ini, pasti kita langsung fokus ke ilustrasi gedenya kan. Nah, dia tuh pintar banget gitu loh menyampaikan informasinya. Ketika ngelihat, nah Ustadz Hanan Attaqi gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan, kita harus baca dulu nih, ini poster apa ya gitu. Karena judul acaranya dengan nama pembicaranya itu apa tuh namanya, size fontnya tuh sama gitu, size fontnya sama, kemudian detail acaranya dengan gelar si pembicaranya, size fontnya sama, itu tuh kayak bikin kita bingung. Jadi di situ tidak ada alur baca, tidak ada hal yang diprioritaskan gitu. Jadi itu kerasa banget. Nah, yang selanjutnya di hierarki desain tuh ada namanya negative space atau white space. Itu fungsinya untuk memberi nafas pada sebuah desain gitu. Nah, sebelah kiri ini ada halaman-halaman kosong yang membuat kita tuh jadi semakin fokus ke ilustrasinya. Sedangkan yang sebelah kanan, background-nya kotak, kemudian tipografinya juga kurang apa ya, kalau kita bicara soal tipografi, kita nanti bicara soal size font-nya juga. Nah, ini banyak nih kalau di desain tuh, banyak banget yang harus kita pelajari itu. Kita harus belajar pelan-pelan. Bentar, aku ada bayi, jadi aku senyum dulu sama bayiku ya. Nah, jadi mungkin kalian sendiri juga bisa menilai sih yang poster yang kiri sama yang kanan. Sama-sama poster acara malam, sama-sama ada pembicaranya, sama-sama ada jamnya, ada tanggalnya gitu. Cuman yang bedanya offline sama online aja. Nah, ini bisa dilihat deh, kelihatan banget sih. Kalau misalnya kalian belum bisa melihat mana sih dari dua ini, kok aku nggak bisa lihat hierarki yang lebih baik yang mana, yang lebih buruk yang kurang baik yang mana. Nah, itu kalian memang harus apa ya, biasakan belajar terus gitu. Nanti kalian akan kerasa sendiri ketika buat poster kayak, wah ini kurang balance nih, wah negative space-nya kurang banyak nih, dan lain-lain. Itu memang harus belajar lebih gitu. Oke. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ada lagi nggak? Gimana sih? Kalau nggak ada, kita langsung aja. Nggak ada lagi? Sepertinya udah nggak ada Kak, karena pada nggak sabar untuk workshop langsung. Wah, ini moderatornya keren nih. Bisa banget nih bikin ini. Nah, karena kemarin aku diminta nge-remake poster. Kalian di sini yang jadi desainernya PPKU siapa ya? Ada nggak di sini? Bang Raffi. Aduh, kaget gue. Ada orangnya? Ada Kak, ada. Oh ya. Desainernya suka di roasting nggak? Aku takut nih kalau misalnya nggak suka di roasting. Suka banget. Ayo. Posting aja Kak. Ayo. Aduh, ramai banget. Kalian kerumunan ya. Bentar guys. Jadi karena permintaan yang nge-remake poster, aku bingung kan mau nge-remake poster apa. Bentar, ada bayi aku guys. Aku takut direcokin. Itu bukan bayi aku sih, itu ponakan aku. Mana sih? Nah, ini dia. Aku scroll gitu kan IG kalian. Aku kemarin minta ke Adrian, ada nggak sih Instagramnya? Adrian bilang ada gitu, asrama PPKU. Terus aku scroll.
Uh, terus aku cari-cari mana ya yang bisa di remake gitu. Aku pilih poster ini KJJ. bukan berarti poster ini karena kontennya kid gitu ya. Kayaknya gak bener belum. Karena aku udah ada. Tadi sempet hilang. Iya nih, kenapa ya? Telkomsel di Jakarta Pusat jelek banget. Udah baik kok, Kak. Oke, siap. Nah, aku nge-remake ini ya. Namanya siapa desainernya? Aku mau minta maaf dulu. Mana anime edition? Rame banget. Oke, siapapun desainernya, karena aku tidak mendengar namanya, aku minta Adrian, maaf. Kak. Astagfirullahaladzim. Oke, aku kagetan, maaf ya. Oh, Adrian. Ini bohong apa beneran sih? Bener, Kak, bener. Oh iya, sorry ya Adrian kalau aku menyakiti hatimu secara tidak sadar. Jadi gini, kalian tahu terbangin kan? Nah, Tahu. di setiap workshopnya terbangin itu pasti ada salah satu sesi namanya roasting. Jadi siapapun mereka yang mau di roasting, kita roasting gitu. Dan biasanya tuh pasti ada orang-orang yang semangat banget di roasting. Itu artinya adalah orang-orang yang semangat belajar banget. Jadi bersyukurlah kalian-kalian yang tidak pernah sakit hati di roasting karena semangat belajar kalian tinggi. Walaupun nanti ada yang menyakitkan, pendem aja ya. Nanti pasti akan berdampak baik buat diri kalian sendiri gitu. Nah, kita akan coba. Kalian pada pegang laptop nggak sih? Ini di record nggak? Nanti aku sendirian dong. Di-record kok, Kak. Di-record. Oke. Bentar. Jadi kita bikin halaman baru aja ya. Atau enggak ya? Kita akan mulai redesign atau nge-remake poster ini. Pembinaan Day One. Aku sambil kritisi ya. Yang pertama, Adrian maaf. Nih, Gak apa-apa, Kak. Ini udah bagus. iya emang udah bagus. Siapa bilang ini jelek? Nggak ada yang bilang jelek. Ini udah bagus. Aku pilih ini karena kontennya dikit aja. Yang lain kan banyak banget tuh. Pembicaranya banyak. Kontennya banyak. Nanti aku ngetiknya capek. Nah, yang pertama, apa ya? Mungkin aku juga nggak tahu sih. Aku tuh nggak bisa komen tentang kok ini kaku banget, kok apa gitu. Karena itu bisa jadi karena audiens kalian memang begitu gitu. Jadi kita nggak bisa paksakan untuk kalian agak lebih cair dong, dibuat lebih asik desainnya. Nah, gitu kita nggak bisa. Cuman menurut aku kalau di desain aja mungkin itu bisa ya, sama kata-katanya dikit lah gitu. Karena menurut aku di poster-poster kalian itu bener-bener kayak poster kampus ya, memang poster kampus sih. Cuman menurut aku kaku banget gitu. Jadi aku akan mencoba remake dari copywriting dan juga dari desainnya. Kalau kayak gini kelihatan jelas nggak sih, Hasna? Kelihatan jelas, Kak. Kelihatan. Soalnya kan kayaknya aku nggak bisa display kan kalau buatnya di PPT. Iya, betul. Nah, oke, ya. Yang pertama, kita buat ini dulu deh. Kita buat new dulu. Nah, hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah berapa ukuran dari posternya itu. Kalian kan mau uploadnya di Instagram kan? Jadi ukurannya harus persegi. Caranya adalah, ini gimana sih ngilanginnya? Oke. Caranya adalah kalian ke desain, habis itu ini slide size, habis itu custom. Nah, di sini nih yang kalian harus perhatikan. Kita buat 30 aja, 30. Ini terserah sih mana maksimal sih. Nah, ini kan udah ini nih, udah persegi.
nggak ada backsound ini, sepi. Maaf. Nanti suara kakak nggak kedengeran. Oke. Kita udah buat kayak gini. Ntar aku harus buat view dulu. Oke, nih. Kita copy, kemudian waduh, kelihatan dong gue udah buat. Jadi aku sebelumnya udah mencoba gitu, teman-teman, biar aku nggak gelagapan. Jadi aku mencoba gitu, gimana sih biar enak dilihat. Yang pertama, aku mau coba meremake dari copywriting judulnya. Pembinaan Dewan dengan tema dasar-dasar kepemimpinan, menurut aku itu ukurannya kan sama, cuman beda di kapitalnya. Nah, aku mau nanya sama siapa ya? Aku mau nanya sama orang deh di sini, kok nggak ada yang ini sih, nggak ada yang buka videonya. Aku mau nanya Dinda. Dinda bisa ini nggak? Open mic nggak? Iya kak, Benten baru gabung juga. Ini kenapa kak? Nggak apa-apa, mau nanya aja. Menurut kamu di poster ini kalimat pembinaan Dewan dengan judul dasar-dasar kepemimpinan pentingan mana? Karena yang terlihat lebih besar itu tulisan pembinaan Dewannya sih kak. Jadi terlalu meng-highlight ke ininya, ke tulisan itu. Padahal kan orang-orang tuh biasa ngelihat dari temanya. Nah, suka nih aku. Nah, ini betul nih kata Dinda. Yang terpenting itu adalah judul acaranya, bukan pembinaan Dewan kan dia cuman kayak kategorisasinya kan. Dia masuknya ke hari pembinaan gitu. Tapi yang terpenting adalah dasar-dasar kepemimpinannya. Nah, aku mau remake dulu. Ntar aku tulis pembinaan Dewan. Aku ngadat nggak sih, Hasna? Ini displaynya? Enggak kak, aman-aman. Oke. Pembinaan Dewan. Ini aku pakai ini ya. Ini laptop aku tuh habis kehapus semua datanya guys. Jadi nggak banyak font. Ini aku mulai dari awal. Aku pakai Aileron ya fontnya. Aku pakai Aileron, aku gedein. Bentar deh aku atur backgroundnya dulu. Backgroundnya aku atur. Aku pakai abu-abu aja. Kakak, punten. Ya apa? Di layarnya nggak berubah gitu loh. Nggak berubah? Masih nggak berubah sekarang? Masih di PPT. slide yang ada posternya ya? Sebenarnya memang masih sih guys. Ini aku lagi ngubah background, kelihatan nggak sih? Oh, Belum sih kak belum kalau kelihatan kak. gua. Gini. Misalnya aku ubah ini. Ini kelihatan nggak? Aku ngegedein apa? Enggak kak. Kalau aku enggak sih. Yang lain gimana? Ya, aku juga. Enggak kak, kursornya tetap nggak bisa. Bentar. Kalau kayak gini? Enggak juga kak. Kenapa ya? Maaf guys. Ini screen sharingnya ke stop. Sorry. Sekarang kelihatan? Nggak kelihatan juga. Sekarang sedang diapain kak? Oh, aku salah guys, maaf. New share. Bentar, aku harus new share dulu. Nah, pasti kelihatan, ya kan? Ya baru kelihatan kak. Aku tadi lupa new share guys, maaf. Nah, ini berarti kalian tadi belum ini dong. Belum ngerti cara ganti backgroundnya? Belum, tadi dikira Belum, Kak. emang lagi lihat di PPT aja jadi dikira aman. Oh alah, langsung aja Iya. bilang ya. Langsung aja Iya. bilang ya kalau displaynya nggak sesuai sama omongan aku. Nih, jadi cara ngeganti backgroundnya,
kalian ke desain. Habis itu di sini ada slide size. Nah, terus kalian custom. Nah, kalian kalau mau aman biar HD, kalian 30 cm aja. Gitu. Terus kita taruh ini di sini. Di situ. Ini pembinaan day one-nya aku agak kecilin sesuai dengan apa yang dilihat sama siapa tadi ya, Dinda gitu. Karena betul si pembinaan day one-nya itu tidak lebih penting daripada apa tuh guys? Daripada judulnya gitu. Ini aku kecilin ya. Setelah itu, nah kalau cara aku ngedesain itu aku masukin dulu semua kontennya. Berantakan gak apa-apa, yang penting kebayang gitu. Nanti, oh masih ada konten ini, berarti aku harus nyisain white space lagi atau negative space lagi buat konten yang ini gitu. Jadi ketik aja dulu semuanya, terus baru nanti ditata. Tapi kalau kalian udah jago, ya nggak apa-apa sih, nggak diketik dulu. Kalian dengar suara bayi nggak? Dengar, Kak. Bayi aku. Mungkin sebelum lebih jauh Kak, aku mau izin tanya, ini biar bisa ada kayak gini, maaf ya Kak berisik, kalau misalnya, bentar. Ya, jadi biar posternya itu bisa ada di samping, kemudian tampil seperti ini tuh gimana Kak? Biar PPT-nya bisa kayak gini. Mungkin dari situnya tadi agak miss. Makasih Kak. Oh, ini sebenarnya tinggal digeser aja sih. Nih, misalnya gini, ini aku hapus dulu ya. Aku kan tadi habis nge-copy dari PPT sebelumnya, terus aku paste. Nah, aku paste di sini, terus tinggal digeser aja gitu. Gitu kan Hasna maksudnya? Atau bukan? Nah, tapi itu kayak baru kayak kelihatan gitu loh Kak, kayak ada format picture gitu. Biasa kan kalau PPT kayak putih biasa gitu ya. Kalau PowerPoint yang kita pada umumnya, kalau PowerPoint kita pada umumnya kan kayak cuman putih, putih. Nah, biar tadi bisa tiba-tiba ada kayak tadi di sampingnya itu gimana? Oh, gini. Ini kan aku tadi udah ngeganti background, cuman nggak ke display aja. Nah, ini kita ganti backgroundnya ini, biasanya putih kan. Aku ganti abu-abu. Gini caranya. Nih, di sini di sebelah slide size tadi. Nah, dia muncul tuh format background. Terus kita ke sini, terus baru kita pilih nih mau ini kek, nanti berubah, terus mau abu-abu kek gitu. Gitu Hasna maksudnya? Iya betul Kak. Terima kasih banyak Kak. Sama. Nah, sekarang kita close aja ya biar tidak mengganggu. Ini aku tadi pakai aileron yang bold, semi bold. Nah, udah. Nah, karena di PPT itu masalahnya adalah kita itu nggak bisa ngatur apa namanya? Ngatur leading. Kalian tahu leading nggak? Leading itu spasi antar baris gitu. Nih, misalnya yang ini kan pembinaan day one sama tema dasar-dasar kepemimpinan itu ada spasi kan di antara ininya. Nah, itu namanya leading. Nah, di PPT itu nggak bisa ngatur leadingnya. Contohnya kayak gini. Copy dulu coba ya, biar kita tahu kok nggak bisa ngatur leading gitu. Nah, ini kan jaraknya segini. Nah, leading tuh ini nih. Kalau di PPT namanya apa? Line spacing namanya, line spacing. Nah, kita tuh cuman ngatur saklek aja segini, sedangkan kalau di AI, di PSD, dan di lain-lain tuh bisa kita atur misalnya 1,75, 1,25 sesuai sama kemauan kita. Kalau di PPT tuh nggak bisa. Jadi, kita akalin dengan cara kita membuat text box baru. Nah, kita harus selalu buat text box terus. Nah, kita pakai. Nah, ini dasar-dasar kepemimpinan aku ubah yang lebih yang lebih menarik aja ya. Aku ubah jadi leadership 101. Kalian tahu 101 nggak? Apakah belum familiar dengan 101? Belum. Jadi
101 itu di KBB itu belum ada, tapi dia tuh populer banget di workshop atau seminar gitu. 101 tuh dikenal sebagai, ya bisa dibilang dasar-dasar. Biasanya aku juga ngisi dengan graphic design 101. Jadi dasar-dasar graphic design tuh kayak gimana, nah kayak gitu. Jadi aku ubah kepemimpinannya aku ubah jadi ke bahasa Inggris leadership, kemudian dasar-dasarnya aku ubah jadi 101 gitu ya. Biar lebih lebih fresh aja. Terus aku pakai fontnya ini Merriweather, ini termasuk font, aku bingung sih antara ini termasuk slab serif atau termasuk sans serif, yaitu font-font yang berekor. Ekor tuh ini loh guys, maksudnya ini loh ekor, ada ekornya kayak gini. Kalau yang Aileron itu kan nggak ada ekornya. Nah ini kalau ini namanya ekor nih. Nah ini ada ekor-ekornya. Itu namanya serif atau ekor. Nah kita boldin aja ya. Aku maunya aku pakai biru dong. Aku nggak ngikutin warna ini ya, nggak apa-apa ya. Nah ini karena dia tidak biar nggak mengganggu si judulnya, aku agak abu-abuin aja. Ya. Kita gedein dulu deh. Nah kita tinggal geser aja nih, biar rapi. Nah, ini karena aku lagi-lagi bilang leading-nya nggak bisa bagus, aku cut aja. Leadership. Terus aku bikin text box baru. Terus aku paste si 101-nya. Nah, terus aku gedein lagi. Tab, gitu. Tab. Nah, dia kan jadi leading-nya bisa kita ini sendiri. Aku ada yang miss satu nih. Sebelum kita bikin desain, kalau kita bingung konsepnya mau kayak gimana, aku biasanya cari di Pinterest dulu. Nah, ya. Jadi aku cari di Pinterest dulu. Biar aku dapet biar dapet bayangan aku bakal mau kayak mana gitu. Nah ini sebenarnya aku terinspirasi dari Pinterest juga. Nanti aku kasih lihat deh. Aku agak ribet ya nge-share-nya. Nah ini aku ke atasnya. Karena aku nggak punya foto Pak Riko ya. Jadi aku pakai foto yang lain ya. Aku sebenarnya tadi udah nyari foto Pak Riko sih, cuman nggak ada yang HD. Jadi ya udah pakai ini aja. Pakai foto. Ya kecil banget, maaf. Mana ya? Jadi aku pakai foto Harry Fear. Kalian mau lihat aku nge-crop di AI nggak? Boleh, Kak. Boleh. Kalau nggak mau juga nggak aku liatin sih. Nggak maksa. Ilmu baru, Kak. Gak apa-apa. Mau Kak. Oke deh. Jadi teman-teman, karena aku udah nyoba beberapa kali sih di PPT itu susah banget. Bahkan aku udah pakai Pentab, tapi aku susah banget nge-crop di PPT. Jadi mungkin cara lainnya adalah kalian pakai crop online yang crop langsung gitu, atau kalian kalau punya CorelDRAW, AI atau PSD bisa crop di situ ya. Bentar. Ini kelihatan nggak? Aku sharing apa? Belum, masih PPT, Kak. Oke, siap. Bentar. Aku share screen yang ini. Sekarang kelihatan? Terlihat, Kelihatan nggak? Kak. Kelihatan. Fotonya siapa ini? Tahu nggak? Aku tahu. Ini kayaknya Hasna peserta baik berisik ya? Enggak sih, Kak. Aku setiap mau ada pendaftaran aku lupa mulu.
Tapi aku tahu Oh beliau. gitu. Suka lihat Ah, ya, ya. videonya. Oke. Kopi. Ah, iya. Iya nggak sih? Ah, minum. Nah, apa deh? Wah, ini sampai jam 11 ya. Kok nggak bisa ya? Bentar deh. Aku di mana ya emang? Aku lupa deh, bentar ya. Nah, iya. Ini cuma sampai jam 11 ya, Hasna? Iya Kak, betul. Oke. Nah, ini dia. Kelihatan ya. Di sini ada yang pakai AI nggak? Atau Adrian ngedesainnya pakai apa? Bilang. Pakai graphic designer Kak, aplikasi murah, Oh, gratis. Ah. oh nggak apa-apa. Ada yang pakai AI nggak di sini? Mirip Ada Kak. Apa? Ada Kak Syafira. Oh, Syafira pakai AI. mantap. Dia pasti udah tahu lah ya nge-crop foto gimana. Jadi ini buat ilmu-ilmu yang kalian belum tahu aja. Jadi aku nge-cropnya pakai pen tool. Terus ini kita nggak rapi nggak apa-apa ya, karena dia kan bakal jadi nanti aku bakal bikin hitam putih. Jadi ini karena di Zoom ngadep-ngadep juga. Ini aku cepat aja. Jadi kita bikin aja. Sebenarnya aku udah ada croppingnya sih, cuma mau ngeliatin kalian aja. Nggak usah rapi-rapi, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak aman bilang ya, Sna. Jangan didiemin. Siap Kakak. Tadi mau ngomong rame di sini. Apa? Tadi mau ngomong rame di sininya. Oh, ya siap. Nih, cuma berapa detik nih. Gampang kan, nge-crop doang mah. Aduh, ada siapa tuh? Aku malu, Hasna. Ini panitia yang webinar satu lagi Kak. Oh, Udah gitu. selesai webinarnya. Ya jangan kesini. Nggak apa-apa kali. Nah, udah kan? Habis itu, kita balik ke selection tools. Terus kita blok dua-duanya. Ini kan aku udah blok nih si shape-nya. Terus aku blok. Habis itu kalian pencet Ctrl 7. Sudah deh jadi. Begitu doang. Ih, keren. Gampang kan? Kalian pasti bisa lah begini doang. Iya ternyata gampang ya Kak. Iya, terus habis itu langsung export. Kalau kalian transparansi, mau transparan belakangnya, ya pasti kalian harus PNG kan. Nah, udah. Kalian nanti export. Use artboard ini maksudnya adalah gini. Ini kan yang ada yang putih. Nah, putih itu dinamakan artboard. Kalau misalnya kalian centang use artboardnya, nanti bakal badannya si Harryfear, ini namanya Harryfear, ya, cuman kepotong, jadi kepotong ini nih, sesuai ini kotaknya gitu. Jadi mendingan gak usah use artboard gitu. Nah ya, karena aku udah save, aku mau balik lagi ke PPT. Mana nih PPT-nya? Wih, PPT. Bentar, aku ini PPT-nya. Aku copy dulu. Aku Harryfear-nya aku masukin dulu ke sini. Wah, Pak Riko jadi ganteng banget. Bule. Nah, ini kelihatan kan ya? Kelihatan nggak di PPT-nya? Kelihatan. Mantap. Kelihatan. Nah, di apa namanya?
Kenapa aku memperbesar pembicaranya? Karena pembicara itu, bukan pembicara sih, muka orang itu, dia itu bisa menarik massa lebih banyak daripada tulisan biasa gitu. Kecuali ada tulisan-tulisan yang kontroversial, misalnya maaf-maaf, misalnya kalian menggunakan kata anjay sebagai pendorong apa ya, pendorong lakunya acara kalian, nah itu mungkin bisa lebih banyak yang ikut acara kalian gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada kata yang populer, kalian hanya mementingkan acara ini aja tanpa menggunakan embel-embel apapun, ya kalian bisa gedein gambarnya gitu. Nah, ini kita edit jadi abu-abu aja. Caranya adalah kita masuk ke format, kita klik dulu herivirnya atau gambarnya, kita masuk ke format, terus kita bisa banyak nih, kita bisa banyak. Nah, bisa ini biru kan sama tuh sama tulisannya. Bisa kita bikin kuning, bisa abu. Aku pilih abu aja deh. Bisa banyak nih, atau bisa yang bule banget. Aku bikin abu aja biar apa ya, biar lebih profesional aja gitu. Itu biar sama kayak Pak Riko juga abu. Nah, apalagi ya? Sekarang kita ke teks pembicara. Kita bikin teks box lagi. Aku mau nanya lagi dong, ke siapa ya? Reza Wahyuni ada nggak? Ada, Kak. Menurut kamu, kata pembicara dengan kata Riko Yuni Artanto lebih penting mana? Nama orangnya, Kak. Yes, good point. Nah, ini dia. Ini kan pembicara, kata pembicara dengan Riko Juni Hartanto, itu kan sama kan, size fontnya. Nah, kita gedein yang penting tuh. Jadi, pembicaranya kita kecilin, kita ganti lagi ke Aleiron. Mana Aleiron semibold. Terus kita abu-abuin lagi, kita bikin text box lagi, terus kita ketik nama Bapak Riko Juni Artanto. Kita pakai nih, di dunia desain itu ada typography juga yang nanti kita bakal belajar berapa maksimal font sih yang bagus digunakan. Jawabannya adalah jangan lebih dari 3, karena itu akan nge-distract banget. Dan di body text-nya itu jangan pakai font script. Tahu nggak, font script tuh font yang nyambung gitu loh. Font yang nyambung, kayak ya ada di Word fontnya namanya script. Nah, jangan pakai itu haram banget buat body text. Pakai font script itu orang tuh bakal susah ngebacanya. Gini deh, aku cobain ya. Nih, aku ketikin. Mana sih J? Susah amat J. Nah, nih. Founder, Pondok Inspirasi, Menteri Kebijakan Kampus BEM IPB 2009-2010. Nah, ini kan dia tuh pakai sans serif kan, font yang tidak berekor. Aku ganti Aileron dulu. Dia enak kan ngebacanya. Nah, gimana jadinya ketika kita menggunakan font script? Script MT bold. Susah nggak tuh ngebacanya? Nah, itulah kenapa ini baru segini ya. Kalau kita buat infografis nih yang datanya banyak, kita pakai font script itu haram banget. Haram loh guys, dosa kalian. Mempersulit komunikan membaca. Terus kita ganti lagi Aileron semi bold. Loh kok belum ganti dia? Oke. Nah, karena Pak Riko dibanding jabatannya lebih penting Pak Rikonya, jadi kita gedein Pak Riko. Lalu kita setiap ada, jadi gini guys, kita tuh nyebutnya apa ya? Kalau aku nyebutnya sih title sama body text. Nah, title ini tuh Riko Juni Artantonya, body text-nya tuh si ini yang kecil-kecil gitu. Jadi kita pakai Meriwether semua ya. Kita kasih bold,
Terus kita gedein lagi. Kita ke siniin. Ini gede banget, Bapak. Nah, kita giniin. Kita samain. Nah, di sini nih, kita harus sama juga nih. Di samping-sampingnya kita harus sama. Kita agak ke atas sini aja deh. Nih, Bapak Rikinya kayaknya agak gede. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya, langsung aja ya. Biar nggak lupa. Ada yang sampai saat ini, ada yang mau dikomplain? Nggak ada kak, insya Allah nggak ada. Iya, kenapa Hasna? Ada yang mau nanya? Kak, aku mau nanya, Ajeng. Oh, Ajeng, sorry. Tadi yang maksimal 3 tuh apa jenis fontnya di dalam satu poster itu? Jadi kalian Ajeng tahu typeface gak? Enggak. Mana sih? Enggak, Kak. Jadi gini, bentar aku ketik ini dulu ya. Aku lupa. Ini Artantonya kita buat body text baru karena dia nggak bisa sama leadingnya, nggak bisa bagus. Jadi kita gede. Ini bisa kecil, bisa gede sih, terserah kalian. Ya segini aja. Ini salah, nggak boleh. Nah gini, jadi ada yang namanya typeface, ada yang namanya font. Nah typeface itu dia tuh family gitu. Jadi misalnya nih ada font namanya Times New Roman. Times New Roman itu kan bisa Times New Roman bold, ada yang semi bold, atau yang tadi aileron tuh ada yang bold, ada yang semi bold, ada yang italic. Nah itu keseluruhan itu si family aileron itu namanya typeface. Kalau font itu tuh hanya aileron bold doang. Nah, itu namanya font. Nah, kita itu maksimal pakai, kalau di dalam poster acara kayak gini ya, kita kan dari tadi ngomongin poster acara, di dalam poster acara kayak gini itu maksimal kalau bisa typeface-nya itu cuma 3 gitu, dan haram menggunakan body text, script, atau tulisan yang menyambung. Nah, nah itu sebenarnya ada cara-cara sendiri. Nah, makanya aku bilang di desain tuh banyak banget yang dipelajarin karena nanti ada typography, gimana cara kita milih font sesuai dengan karakteristiknya gitu. Gimana caranya kita menserasikan font ini dengan font ini gitu. Itu nanti ada cara-caranya. Kalau dibahas di sini itu bisa banyak banget sih. Nah, kayak gitu. Ini kita fokus ke sini dulu ya. Ini nih, yang di sini nih, di icon si jam dan icon kalendernya itu tuh nggak proporsional. Jadi kelihatan ketika dia nge-resize itu bentuknya ada yang berubah tuh, jadi agak bentak dikit. Nah, itu harus diperhatikan juga tuh ketika nge-resize. Jadi banyaklah yang harus diperhatikan. Nah, ini kenapa dibikin abu-abu? Ya karena biar nggak mengacaukan gitu loh. Mana dulu yang harus dibaca. Yang harus dibaca judulnya dulu, abis itu siapa pembicaranya. Itu kan kita bisa kelihatan banget kan, gitu. Nah, setelah itu yang paling penting setelah judul, kemudian pembicara, abis itu apanya? Ajeng. Ini jadwalnya, tanggal sama Ya. waktunya. Betul. Jadi kita pakai, sebenarnya betul nggak betul tuh terserah kalian sih, gimana cara kalian aja. Cuman ya harusnya kalau acara gitu. Jadi kita jamnya dulu aja ya. Nah, sebenarnya ini poster bagus karena dia pakai icon jam dan kalender itu sangat membantu kita mencari jam berapa gitu. Tapi ada cara lain karena ini kontennya banyak. Jadi kita langsung jam aja, nggak usah pakai ini. Tapi itu pilihan ya teman-teman, karena ini kontennya banyak. Jadi aku pakai jam aja tapi dia digedein. Salah, aku pakai aileron aja. Yang bold ada nggak? Aileron bold. Nah, ada. Nah, aku langsung pakai ini. Ini pun langsung kelihatan. Aku pakai biru dongker lagi. Dia langsung kelihatan. Terus aku buat
text box lagi sampai selesai. Nah, ini kalian juga bisa atur trackingnya. Kalian tahu tracking nggak? Tracking itu ini, yang ada AVI-nya. Kalau di sini namanya karakter spacing. Sama tracking sama aja. Ini bisa diatur. Selesai, loose atau very loose. Nah, aku mau pakai very loose aja. Gini. Aku gedein dikit. Nah, biar sama ukurannya. Kalian bisa lihat nggak di situ 0800 itu sebagai apa? Sebagai tanggal atau sebagai jam? Itu bisa kelihatan nggak? Bisa Kak, Nah, oke, mantap. Nah, kalau kita bisa pahami bersama, jadi aku berhasil nih bikin ininya. Mana sih? Oke. Terus aku bikin text box lagi. Ini kan tanggalnya ada Minggu 27 September 2020. Aku nggak suka bertele-tele, jadi aku langsung aja bilang 27 September, Oktober. September tuh 09, terus 2020. Nah, aku suka bikin kayak gini biar selesai cepet. Aku bikin dongker lagi biar mudah dicerna dan mudah dibaca juga. Oh ya teman-teman, cerita sedikit. Kalian kan sebenarnya kemarin mengundang Teh Rifa. Teh Rifa itu guru aku di pokoknya guru aku banget deh, diterbangin di mana-mana. Kami ada di organisasi yang sama. Jumlahnya banyak organisasi kami. Dan kita sering bersama-sama, belajar bersama kita. Nah, gini. Nanti teman-teman kalau ada yang lihat Teh JJ desainnya nggak enak, bilang aja. Ya, siap. Teh itu nggak enak, itu kayaknya mending apa, itu bilang aja tuh. Kami itu sudah biasa merosting dan di-roasting. Nah, teman-teman, nih, kalau ini kan udah sama nih. Kalian sebenarnya bisa tambahin icon juga sih. Aku sebenarnya udah download icon juga. Icon time sama icon kalendernya. Cuman aku tadi nyoba-nyoba kayaknya nggak usah deh, soalnya kebanyakan. Kita grup dulu, Ctrl G. Nah, jangan lupa nih di sampingnya kita harus segaris ini, tab gitu. Kalau mau ini kita pakai guideline ini. Nah, kita segarisin. Oh, sudah segaris. Nah, si guideline ini jangan sampai keluar ya, karena dia hilang nanti. Kalau sampai keluar. Nah, tuh hilang deh. Jadi dibiarin aja. Nah, ini aku agak ke atasin. Terus habis itu apalagi ya yang penting ya? Nah, ini dia. Nah, di sini apa? Pendaftaran Bitly pendaftaran. Nah, iya. Ini tapi tulisannya cek nama kamu. Berarti itu bukan pendaftaran, guys. tapi biasanya itu udah ini Kak, udah pada daftar. Kalau dengar suara bayi, maaf ya. Ini bayinya ada di sampingku. Duh, gimana ya? Terserah kalian deh. Ini mau kayak mana. Sudah jadi. Yeay. Sekarang aku mau minta ini sebenarnya masih ada proses buat ekspor, tapi bisa lah ya. Siapa ya yang belum ngomong dari tadi ya? Dika aja nggak apa-apa, siapa tuh? Coba deh Dika yang ngomong. Dika udah ngomong belum sih? Halo Dika, apakah bisa open mic? Ya Kak, alhamdulillah bisa. Duh, kaget. Maaf Kak. Coba, aku minta pendapat. Apakah ini aku masih harus mengendapkan sih.
Kalau dari desain yang aku bikin, mana dulu yang kamu lihat? Yang pertama kali saya lihat adalah leadership one on one dulu. Nah, oke, selanjutnya? Orangnya dulu, foto orangnya. Terus? Terus nama, abis itu? habis itu ke hari tanggal Hari tanggal. 2020 terus sama jam. Terus habis itu? Daftar pesertanya gitu lagi. Mantap. Nah, yang kamu sebutin tadi adalah alur yang aku buat. Aku memang buat alur seperti itu. Jadi aku buat, ya kamu harus baca judul dulu. Habis itu kamu harus baca pembicara. Kamu serem amat deh itunya. Habis itu pembicaranya, habis itu kan udah tahu nih, oh ternyata temanya ini, pembicaranya siapa, habis itu tanggalnya, habis itu kalau kamu mau daftar, nih pada jam 8.27 kamu kosong nggak? Kalau kosong kamu bisa daftar di bit.ly/pesertas 57 gitu. Adrian mau ada yang ditanggepi nggak? Mau roasting desain aku juga boleh. Ayo Adrian, keluarkan suaramu. Saya di sini aja ya Kak, di Dika. Oh, kalian berdua. HP saya lagi lowbat soalnya. Oke. Nggak ada sih Kak, itu lebih estetik yang punya Kakak. Nah, gini nih, yang sebenarnya aku rada nggak suka tuh adalah bukan kalian sih, kayak desainer-desainer yang belum tahu hierarki visual, prinsip desain, dan belum tahu kalau desain itu adalah komunikasi. Mereka hanya mementingkan estetik aja gitu loh. Sedangkan estetik itu harusnya nggak di sebuah poster kayak gini yang yang harusnya memberikan pesan gitu loh. Ini kan yang paling penting itu kan informasinya kan, bukan estetiknya. Yang penting adalah kenapa kalian lihat-lihat? Yang penting itu adalah gimana caranya biar informasi itu tuh tersampaikan dengan baik, alur bacanya tuh ketebak gitu. Nah, soal estetik nggak estetik itu ntar aja lah, itu bisa mengikuti. Kalau kalian bisa bikin berbaca, itu bisa mengikuti, serius deh. Karena kalian bukan pelukis, kalian bukan apa gitu, kan desainer yang harusnya menyampaikan pesan dengan baik kepada komunikannya gitu. Semangat teman-teman semuanya. Sama-sama teman-teman. Logo-logonya taruh di sini. Nah, sekarang kan udah selesai nih. Kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ayo, mumpung bisa berkesempatan bertanya langsung ke Kak JJ. Saya mau nanya. Kak, izin bertanya Kak. Mangga. Gimana sih Kak? Maksudnya kan tadi Kakak bilang kalau bisa nyari referensi di Pinterest gitu ya Kak. Kalau misalnya desain itu diminta dalam hitungan jam gitu Kak. Dalam hitungan jam itu masih memungkinkan nggak untuk nyari referensi lagi gitu Kak? Karena kan misalnya nih jam terbangnya belum banyak, maksudnya latihannya juga belum banyak, jadi masih bingung gitu kalau ngedesain tuh kadang gini harus dibuat gimana ya gitu. Kayaknya aku tahu deh maksud kamu apa. Kamu Karena yang saya buat ini tuh dalam hitungan jam aja gitu kan. Makanya, iya. Selama 5 tahun aku jadi desainer, pasti mengalami itu, bahkan kayak hampir setiap acara dadak. Karena apa ya? Di situ. Misalnya dia ngomongnya pembicaranya nanti 1, nah tiba-tiba jadi 2, nah desain kita tuh bisa beda lagi bentuknya gitu loh, karena kita hanya menyediakan white space-nya tuh segitu aja untuk 1 pembicara gitu, sedangkan kalau jadi 2 pembicara kita harus ubah lagi dari awal, dan itu tuh memakan waktu banget, itu wasting time banget,
itu benar-benar memakan waktu. Jadi mohon yang biasanya menjadi acara di sini, tolong mengerti para desainer. Karena itu susah, guys. Jangan. Alhamdulillah Kakak terima kasih sudah sudah menyuarakan itu ya. Karena aku merasakan, guys. Jadi sudah sepatutnya kita saling berempati ya gitu. Mendesain butuh waktu juga. Maaf ya divisi acara. Tadi tuh nanya apa sih? Kok jadi lupa? Ini Kak, nanyanya kalau misalnya di saat mengalami krisis seperti itu, ya gimana? Ingat. Nah, jadi karena ini tuh kita tuh nggak bisa nuntut orang lain buat apa ya, buat berbaik pada kita kan. Artinya desainer nggak bisa nuntut acara lu 2 hari sebelumnya dong nyerahin seluruh kontennya ke gue. Nah, kita tuh juga nggak bisa kayak gitu karena acara pun pasti juga mengalami hambatan-hambatan yang bisa kita lakukan itu kita hanya berharap, berdoa, mendoakan gitu ya. Terus desainernya pada ciut ya, JJ kok jadi begini gitu. Ya maksudnya yang harus kita garis bawahi adalah kita nggak bisa mengendalikan orang lain gitu loh. Artinya kalau kita pun udah marah-marahin acaranya tapi acara tidak bisa empati, ya kita harus gimana lagi gitu. Jadi caranya adalah kalian harus menyiapkan jauh-jauh hari si referensinya gitu. Gue ngomong apa sih? Kalian kan ada timeline kan, jadi kita harus bisa nyiapin timeline kita juga buat ngedesain. Artinya gini, tanggal 27 Oktober kita akan ada acara. Nah, kita sebagai desainer kan pasti harus ngedesain. Nah, kita siapin dulu tuh referensinya. Jadi jangan nunggu konten full dari acara. Jadi kita siapin referensinya jauh-jauh hari. Dan kalian kalau scroll Instagram, tolong yang bermanfaat, guys. Jangan scroll story temen kamu yang cuman pamer makan, pamer TikTok aja. Nah, itu harus dipikirin baik-baik ya, guys. Itu tidak baik buat konsumsi kalian. Gitu. Nah, sebagai desainer, carilah akun-akun Instagram yang mendukung skill kamu. Juga sebagai acara juga carilah Instagram yang mendukung skill kamu juga. Jadi scroll Instagram tuh bermanfaat, nggak cuman ngelihat orang lain doang, lalu kalian jadi insecure, lalu kalian membanding-bandingkan diri kalian. Itu kan sangat tidak bermanfaat dan hanya membuat kalian overthinking saja. Nah, itu makanya kalian harus perhatikan juga. Ini loh, atur following kalian. Atur following itu kayak ngatur makanan kalian gitu. Jadi kalian tuh mau makan sehat apa enggak? Ya following kalian harus sehat-sehat gitu. Apalagi ya? Ya udah itu sih sebenarnya. Kalian harus jauh-jauh hari terus kasih makanan kalian yang sehat-sehat. Jadi setelah kalian dapat desain kalian langsung cling. Gampang begini doang gitu. Sambil belajar dari YouTube juga sih. Udah sih, gitu. Apakah terjawab Dika dan Adrian? Kalian masih Jawab, Kak. Mantap. Dika aja nggak apa-apa Kak. Apa? Kadang-kadang kayak anak kembar deh. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ada nggak nih? Ayo para desainer, dia terus Ajun, Timo. Siapa itu? Siapa lagi yang nanya tadi? Ojan. Ya, Ojan aja, Jan. Udah, nggak usah. Jadi kalau misalkan kan buat poster nih, selain di tipografi, kan kita merhatiin juga tentang perpaduan warna gitu. Nah, kalau ada nggak misalkan cara tips buat mendapat perpaduan warna yang pas gitu? Soalnya kan aku juga pernah dengar pelatihan juga, soalnya warna tuh ada banyak jenisnya gitu. Tentang perpaduan warna. Ini yang ngomong siapa, mukanya siapa deh? Oke. Aku. Dia malu gak? Iya. Jadi
Itu kita nanti bisa belajar psikologi warna. Nah, psikologi warna tuh juga banyak banget tuh. Kita milih warna juga sesuai karakteristiknya gitu. Misalnya, Adrian kenapa pilih warna ungu? Kenapa background-nya hijau gitu. Nah, itu harus ada alasannya dan harus sesuai dengan audiensnya gitu. Soal ini kan berarti kita bicara soal pairing color kan. Jadi gimana caranya kita pairing tuh bahasa Indonesianya apa sih? Memadukan, ya nggak sih? Memadukan warna biar